Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, yang terhormat Pengurus Yayasan Masjid Al-Ittihad, Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Al-Quran yang terdapat di Lauhil Mahfuz, di arasnya Allah, di atas langit yang ketujuh. Allah turunkan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang jaraknya dengan bumi paling dekat. Allah menurunkan Quran dari lauhil mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidah, secara sekaligus, dibawa oleh para malaikat yang disebut kiraman katibin. Dari langit dunia Allah menurunkan Quran kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, secara estafet, ayat demi ayat, surat demi surat, selama 23 tahun. 13 tahun Allah turunkan di Mekah, 10 tahun sisanya diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah kemudian dalam literatur disebut ayatun makkiyatun, ayat-ayat makkiyah. Ayat yang turun di Madinah disebut ayatun madaniyah, ayat-ayat madaniyah. Yang turun di Mekah itu 2/3 seluruh isi Quran. 1/3 sisanya diturunkan di Madinah. Bagaimana kita bisa tahu ini ayat makkiyah, ini ayat madaniyah? Kalau kita buka Quran, kita akan mendapatkan sejumlah ciri. Ayat-ayat makkiyah biasanya dibuka dengan ya ayuhan nas. Tadi oleh imam dibuka dengan ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum sampai selesai. Ayat itu ayat makkiyah. Kenapa ayat makkiyah disebut dengan ya ayuhan nas? Karena orang Mekah masih heterogen. Ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang majusi, ada Nasrani, gitu. Ada sebahagian Islam. Yang Allah panggil adalah jenisnya, bukan keyakinannya. Ya ayuhan nas. Gitu. Jadi Quran turun secara egaliter. Ayat-ayat makkiyah itu biasanya umumnya membicarakan soal-soal yang terkait dengan akidah, keimanan, tentang Allah, hari kiamat, tentang Rasul, tentang kitab suci. Lazimnya ayat makkiyah menyentuh soal-soal yang langsung terkait dengan alam semesta. Apa misalnya? Wasyamsi waduhaha, wal asri.
Kenapa? Karena ingin menampilkan hal-hal yang relevan pada waktu itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, lazimnya ayat Makkiyah itu pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Supaya mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dimengerti orang-orang Mekah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin. Diam aja nih. Lagi sibuk makan snack ya. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi waswisu fi minal jinnati. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah, gampang diingat, mudah dihafal. Ayat Madaniyah yang turun di Madinah selama 10 tahun, lebih kurang sepertiga isi Quran, itu biasanya dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, seperti ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun di Madinah kata gitu. Dan memang perintah puasa diturunkan ketika Nabi berada di Madinah tahun kedua Hijriah, di akhir bulan Sya'ban, di hari Senin yang penuh berkah kata gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat Madaniyah tidak lagi bicara soal akidah. Dia sudah bicara soal-soal syariah, soal ibadah, sholat, puasa, soal-soal yang terkait dengan akhlak. Jadi ayat Madaniyah sifatnya melanjutkan sifat dari ayat-ayat Makkiyah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa bedanya Taurat, Zabur, Injil dengan Quran? Di Al-Azhar ada profesor namanya Farid Wajdi, guru besar Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Beliau melakukan penelitian tentang 4 kitab suci ini, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Hasil penelitiannya disampaikan dalam bentuk tulisan. Kata Profesor Farid Wajdi, dari 4 kitab suci yang diturun Allah pada umat manusia, yang masih asli dan dipertahankan keaslian tinggal 1. Yang 3 sudah mengalami tahrif. Tahrif itu perubahan. Taurat sudah berubah dari aslinya, sudah ada intervensi ucapan manusia dimasukkan situ. Zabur sudah tidak ada lagi aslinya. Ketika Nabi Daud alaihissalatu wassalam masih ada Zabur. Ketika Nabi Daud wafat, Zabur sudah menghilang. Injil, seperti Bapak dan Ibu sudah tahu, Injil banyak versinya. Ada Injil Lukas, Matius, Yohanes, Barnabas, dan masih banyak lain. Dan tidak sedikit di antara penulis kitab Injil yang disebutkan tadi tidak ketemu Nabi Isa. Satu-satunya kitab suci yang masih asli, original, itulah Al-Quran. Alhamdulillah. Kenapa Quran asli? Gitu. Karena Allah sendiri menjamin keaslian Quran itu. Dalam Quran Allah berfirman, surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran itu. Pertanyaannya, kenapa Allah satu bilangnya kami? Kenapa Allah ahad bilangnya kami? Biasanya kami jumlahnya lebih satu, bukan? Para ahli tafsir mengatakan setiap Allah tampil dengan mengatakan kami, dalam ayat itu Allah melibatkan malaikat. Misalnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam yang penuh kemuliaan. Kenapa kami? Karena yang menurunkan Quran itu Allah.
disampaikan oleh malaikat Jibril kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apa artinya? Ayat ini dan ayat yang menyebut kata kami itu, Allah ingin membangun akhlak yang menghargai jasa orang lain. Allah bisa aja bilang saya turunkan Quran, padahal Allah yang memerintahkan untuk diturunkan Quran itu kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad. Apa maknanya? Kita diajarkan oleh Allah hidup ini mesti punya akhlak. Amin. Setuju apa enggak? Apa akhlak yang diajarkan? Akhlak menghargai sesama, apresiatif, bukan akhlak yang pejoratif. Bapak Ibu rahmati Allah, Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu berbeda dengan Taurat, Zabur, Injil. Di mana bedanya? Taurat, Zabur, Injil turun secara sekaligus. Satu kitab. Taurat satu kitab, Injil satu kitab, Zabur satu kitab. Tapi Quran diturunkan munajjaman. Munajjaman itu ayat demi ayat, surat demi surat. Kenapa? Gitu. Dengan diturunkannya ayat Quran secara munajjaman, tidak sekaligus itu memungkinkan orang bisa menghafal Quran dan mempraktekkan langsung Quran. Begitu turun Quran, disampaikan Rasulullah, dicatat oleh sahabat, dihafal oleh sebagian sahabat, langsung dipraktekkan. Itu sebabnya kita banyak mendengar orang hafal Quran, betul? Diam aja. Betul? Ini adik yang kecil ini sudah 3 juz hafal dia dari belakang. Ini juga ada hafal Quran. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak pernah kita dengar orang hafal Taurat, nggak pernah kita dengar orang hafal Zabur, apalagi orang hafal Injil, nggak pernah kita dengar. Kenapa? Quran berbeda dengan kitab suci lain. Gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mana lagi buktinya Quran itu asli? Bapak boleh pergi dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Bapak dan Ibu akan menemukan ternyata Quran yang Bapak jumpai di barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan sama dengan yang ada di Al-Ittihad, betul? Iya. Saya bersyukur pada Allah sudah pernah pergi ke banyak negara. Ke Amerika Serikat, ke Kanada, ke Inggris, ke Jerman, ke Prancis, ke Belgia, ke Luxembourg, ke Belanda. Sama Qurannya. Kalau begitu gimana? Yakin Quran itu dari Allah asli. Amin. Setuju nggak nih? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Apalagi hebatnya Quran. Para ulama merujuk pada kitab tafsir. Kalau Taurat, Zabur, Injil diperes maknanya, dicari intisarinya, majmu'ah fil Quran. Taurat, Zabur, Injil kalau diperes maknanya ada di Quran. Quran yang 6.666 ayat menurut versi Hijaz, 6.236 ayat menurut versi Kufah. Gitu. Kenapa saya bilang Kufah dan versi Hijaz? Dua-duanya sebetulnya sama. Cuman menentukan mana satu ayat, mana belum satu ayat itu yang berbeda. Misalnya, wal asr, satu ayat. Innal insana lafi khusr, 2 ayat. Akibatnya 6.666 ayat. Tapi ada ulama ahli tafsir mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, baru 1 ayat. Akibatnya jumlahnya lebih sedikit, 6.236. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau Quran itu kita pers lagi maknanya, kita cari intinya, kita cari esensinya, majmu'ah fil Fatihah. Quran yang 6.000 ayat lebih, 114 surat, 30 juz, kalau diperas maknanya ada dalam suratul Fatihah.
Itu sebabnya Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Betul? Ummul Quran, betul? Kenapa? Karena intinya kitab suci ada di Fatihah. Intinya Quran ada di Fatihah. Al-Fatihah yang 7 ayat itu kalau diperes maknanya, kalau dicari esensinya, majmu'ah fil basmalah. Terhimpun maknanya pada ayat pertama suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang 19 huruf itu kalau diperes lagi maknanya, dicari intinya, majmu'ah fi ba'iha. Ada pada huruf ba di awal basmalah. Kalau huruf ba diperes lagi maknanya, mau dicari lagi intinya, majmu'ah fi nuqtatiha. Ada pada titik di bawah huruf ba itu. Apa maknanya? Para ulama ahli tafsir kemudian mengatakan likulli syai'in minan nuqtah. Segala sesuatu ini pada hakikatnya kalau dicari intinya berasal dari satu titik. Dan satu titik itu adalah Allah Rabbul Alamin. Setuju nggak kira-kira? Langit bumi yang begini besar asalnya dari satu. Yang satu itu namanya Allah. Semua yang kita lihat ini asal dari satu. Yang satu itu namanya Allah. Bapak Ibu muliakan Allah, mari kita dalami lagi. Ya sambil ngasok, sambil makan kacang lah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang belajar di Mekah tahunan. Muridnya itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, muridnya itu. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu muridnya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, kalau Al-Fatihah Anda mau bongkar isinya, Anda akan mendapatkan 4 informasi keilmuan yang penting buat hidup Anda, katanya gitu. Apa tuh informasi keilmuan yang penting buat hidup kita sehari-hari? Satu, katanya ilmu usul. Ilmu tentang pokok-pokoknya agama, katanya. Ilmu tentang akidah. Mana buktinya di Al-Fatihah mengandung makna yang berisi akidah? Akidah masih dibagi lagi. Ada akidah rububiyah tentang ketuhanan, ada akidah nubuwah, kenabian, ada akidah ukhrawiyah tentang akhirat. Mana akidah rububiyah yang ada di Al-Fatihah yang merupakan cermin dari seluruh isi Quran ketika Bapak dan Ibu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam semesta. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bapak dan Ibu disadarkan oleh Allah bahwa kita tidak hidup di ruang hampa. Di balik alam semesta yang besar dan luas ini ada penguasanya. Penguasanya nama Allah. Setuju nggak? Jadi kalau Bapak baca Fatihah, Ibu baca Fatihah, orang sudah disadarkan ada Allah. Mana lagi buktinya kalau Al-Fatihah mengandung akidah. Akidah nubuwah, kenabian. Waktu Bapak dan Ibu mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ketika Bapak dan Ibu mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, ada 124.000 nabi yang pernah diutus Allah kepada umat manusia. Ada 313 rasul yang pernah Allah utus kepada umat manusia. Dari 313 rasul hanya 25 rasul yang namanya Allah cantumkan dalam Quran. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Syukur cuma 25. Coba 313, nggak ada yang hafal deh. Saya berani jamin nih kalau 311 nggak ada yang hafal deh. 25 aja kadang-kadang belum tentu hafal nih. Dari 25 rasul itu Allah pilih 5 rasul yang diunggulkan. Disebut ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari 5 rasul yang diunggulkan itu Allah pilih satu yang terunggul. Beliau adalah asyraful anbiya wal mursalin, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Bapak dan Ibu baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, terbentang begitu banyak jalan sukses. Silakan pilih. Mau ikut Nabi Muhammad pasti sukses. Nabi Musa sukses, Nabi Ibrahim sukses, semua nabi dan rasul pasti sukses. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Apalagi kandungannya Quran itu. Di surat Al-Fatihah cermin dari seluruh isi Quran. Mana ayatnya? Ketika Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, ada akidah ukhrawiyah, ada akidah tentang akhirat. Ketika Bapak Ibu mengucapkan Maliki Yaumiddin, gitu, orang disadarkan oleh Allah bahwa kita hidup tidak selamanya di dunia. Betul? Jamaah saya yang sudah berapa banyak tuh sudah pulang satu-satu ya, Al-Istiqomah ya, satu aja gitu. Itu menyadarkan kita bahwa kita nggak selamanya di dunia, kita akan masuk ke dalam alam yang baru, alam akhirat. Pertanyaannya, udah siap belum kalau tiba-tiba mesti pulang? Diam aja nih. Siap nggak siap mesti siap. Malaikat nggak bisa dia kompromi dia. Jadi kalau gitu gimana? Hidup jangan main-main. Hidup mesti siap. Gitu. Siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan datang secara mendadak. Dan menyiapkannya itu dengan apa? Dengan Quran, iman dan amal soleh. Amin. Ya Rabbal. Itu baru ilmu usul namanya. Yang kedua nih, ada ilmu furu', ilmu tentang syariah, aturan hukum yang Allah ajarkan kepada umat manusia. Mana syariah yang ada di Quran, yang intinya ada di suratul Fatihah. Syariah kalau dibelah isinya dibagi ada 2. Ada menyangkut ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah itu ibadah. Ada yang menyangkut muamalah, hubungan antar manusia, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, simpan pinjam, online business, gitu. Ada semua di Quran. Gitu. Mana ayatnya? Dari seluruh syariah itu intinya ada pada Fatihah, pada ibadah. Mana ayatnya? Iyyaka na'budu. Jadi waktu Bapak Ibu mengucapkan Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, sudah tersimpul bahwa hidup ini diabdikan sebesar-besarnya untuk Allah Rabbul Izzah. Kalau didalamin lagi, ibadah masih banyak tuh. Semua aktivitas manusia selama diniatkan karena Allah jadi ibadah. Ada ibadah badaniyah. Apa contohnya ibadah badaniyah? Puasa. Sholat barusan itu ibadah badannya, ibadah yang menggunakan badan sebagai sarana. Ada ibadah maliyah, zakat, sedekah, hibah, wasiat, wakaf, itu ibadah maliyah. Ada ibadah nafsiyah, ikhlas, sabar, syukur, tawadhu, rendah hati. Semua itu diabdikan hanya untuk Allah. Iyyaka. Dalam ilmu tafsir ada beda antara ya dengan iya. Masih ngedengerin gak nih? Kalau ya ayuhan nas, antara yang bicara dengan yang diajak bicara ada jarak. Ya ayyuhalladzina amanu, antara Allah dengan orang beriman ada jarak. Tapi kalau iyyaka, antara yang bicara dengan yang diajak bicara seperti tidak ada jaraknya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Itu ngajarin kita tuh ibadah mesti ikhlas. Amin. Setuju nggak? Puasa mesti ikhlas. Tadi udah niat? Udah ya? Nah, kenapa niat puasa dibaca bareng-bareng nawaitu soma godin tadi gitu kan? Karena kepingin ya Allah, saya besok tidak makan, tidak minum, tidak bersebadan karena Engkau ya Allah. Itu dari iyyaka na'budu tuh. Gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Quran juga kalau diperes maknanya,
mengandung ilmu qasas, ilmu tentang sejarah. Mana ilmu sejarah yang ada di Quran? Banyak. Sejarah itu isinya cuma dua. Membicarakan orang-orang sukses di masa lampau. Nabi, Rasul, Anbiya, Ulama, Aulia. Membicarakan orang-orang gagal di zaman lampau. Siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud. Ada semua di Quran. Mana ayatnya? Tadi siratal ladzina an'amta alaihim itu membicarakan orang-orang sukses masa lalu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu membicarakan orang-orang gagal masa lalu. Dan Quran mukjizat. Di mana mukjizatnya? Nabi Muhammad hidup pada abad ke-5 6 Masehi. Bisa bicara Nabi Musa yang 1500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Quran bisa bicara Nabi Ibrahim yang 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Sepinter-pinternya manusia nggak mungkin bisa cerita 1500 tahun sebelum dia lahir. Setuju nggak? Jangan 1500 tahun, kadang-kadang seminggu lalu lupa. Mohon maaf ya Pak. Saya pernah mengkhutbah Jumat, duduk di situ, ini mimbarnya. Sebelahnya ada orang setengah baya, saya tanya, Pak boleh tanya Jumat lalu khotib siapa? Gitu. Maaf Pak Ustadz lupa saya. Bapak sholat di mana? Saya yang ngumumin. Jadi yang ngumumin dia yang lupa. Itu baru seminggu tuh Pak. Bagaimana 1500 tahun yang lalu? Kalau begitu Quran itu pasti kalamullah, firman Allah. Quran itu pasti wahyu. Karena Nabi Muhammad sudah dikenal di Quran An-Nabiyul Ummiyu, Nabi yang ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub, tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Allah sengaja bikin Nabi Muhammad gak pandai baca, pandai nulis supaya apa? Untuk membuktikan keaslian Quran. Kalau Nabi Muhammad pintar baca, pintar nulis, orang bilang ini karangan Muhammad. Gitu. Nah orang yang tidak pandai baca, tidak pandai nulis itu bisa menceritakan ribuan tahun sebelum dia lahir, pasti ini wahyu nih. Kalau gitu jangan ragu kalau Quran itu wahyu. Amin. Peneliti Quran banyak loh Pak. Bukan cuma orang Islam, orang bukan Islam belajar Quran. Di Perancis, saya pernah 3 kali ke Paris. Di Perancis ada seorang peneliti namanya Jules Le Bon. Jules Le Bon ini belajar Quran 10 tahun. Dipelajari itu Quran, diteliti Quran. Setelah dia teliti Quran, dia menyimpulkan, kata dia, satu-satunya kitab suci dari 4 kitab suci yang paling mengagumkan itulah Quran. Gimana mengagumkannya? Gitu. Sebagai seorang peneliti dia bertanggung jawab atas ucapannya. Quran itu mengagumkan karena uslubnya, struktur kalimatnya sangat menarik. Tadi tuh mudah dibaca, mudah dihafal, mudah diingat, mudah dikaji, mudah diteliti, dan mudah dipraktikkan. Ada lagi peneliti dari Italia, perempuan lagi ya, saya nggak sebut namanya. Ya, kalau mau sebut Cecilia Maria Cecilia Faglieri. Belajar Quran dia teliti Quran. Hasil penelitiannya mengatakan yang menarik dari Quran justru pada pengulangan ayat. Setiap diulang ayat tidak pernah orang bosan membacanya. Kata Maria Cecilia Faglieri ini, katanya coba Anda lihat, nggak pernah ada orang komplain bosan baca Al-Fatihah. Bener nggak? Padahal umat Islam tiap sholat baca Al-Fatihah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, duha, tahajud, witir, awabin, tasbih. Seandainya orang nggak baca surat lain, cuma Fatihah aja sah sholatnya. Tapi orang nggak bosan baca Al-Fatihah. Bahkan satu surat yang menarik, surat Ar-Rahman, diulang berkali-kali sampai 30 kali lebih, orang nggak bosan bacanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, 30 ayat lebih. Diteliti Profesor Wahbah yang saya jadikan buku pedoman kajian di Masjid At-Taqwa sana.
Itu mengatakan meskipun kalimatnya sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tapi maknanya, kandungannya beda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ayat 13 nggak sama dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ayat 16. Kalimatnya sama, terjemahnya sama, tapi kandungannya beda. Ayat 13 itu isinya mengandung nikmat dari ayat 1 sampai ayat 12. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ayat 16 itu mengandung nikmat ayat 14 15. Jadi luar biasa dahsyatnya Quran itu. Kalau begitu, kalau boleh ditausiahkan baca Quran. Amin. Setuju apa enggak? Tuh. Apa untungnya kalau Bapak Ibu suka baca Quran? Saya mau tanya nih orang ahli tihad, pengen selamat enggak? Yang nyautin cuma 4 orang di belakang. Pengen selamat enggak? Selamat dunia, selamat baca Quran. Itu. Mana buktinya? Nanti di akhirat. Kata Rasul, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Quran katanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya Quran yang kamu baca itu nanti di hari kiamat akan datang menjadi penolong bagi si pembacanya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan Quran itu nanti di hari kiamat menjadi makhluk, lahu lisanun, ada lisannya. Dia akan ngomong, ya Rabb, manatun naum fil laili ajli, aku cegah dia tidur di waktu malam karena membaca aku katanya. Wa manatun naum fil nahar li ajli, aku cegah dia tidur di waktu siang juga karena membaca aku. Oleh karena itu ya Allah, jangan kau siksa orang ini. Begitu Allah lihat orang itihad masuk surga, amin. Jadi jangan ragu Pak baca Quran. Profesor Wahbah yang bukunya suka kita baca itu, jadikan kajian itu, tahun 2002 saya ketemu itu umur 75 tahun nggak pakai kacamata Pak. 75 tahun nggak pakai kacamata. Saya tanya, 4 mata. Kenapa Prof Syekh kalau bahasa Arabnya? Anda setua ini tidak pakai kacamata. Apa katanya? Baca Quran. Jadi Quran itu obat, amin. Obat yang menyembuhkan kita. Gitu. Mana buktinya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu menjadi syifa, obat penawar katanya, dan rahmat bagi orang yang beriman. Itu punya 2 makna tuh. Gitu. Makna yang pertama, syifaa'un lima fis sudur, bisa menjadi obat bagi penyakit hati. Orang yang hatinya keras, kejem, bengis, kasar, itu luluh dengan mendengar Quran. Siapa contohnya? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Pulang dari satu perjalanan sampai di rumah dia dengar adiknya lagi baca Quran, surat Toha. Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Toha katanya. Kami tidak menurunkan Quran itu kepada engkau katanya untuk menyusahkan kamu. Umar bin Khattab begitu dengar adiknya baca Quran langsung dibilang, anterin saya ke tempat Muhammad. Adanya nggak mau bang katanya. Kalau pakai bahasa Kemangisan, nggak mau bang katanya gitu. Anterin aku, nggak mau gitu. Setelah 3 kali diminta untuk nganterin abangnya itu, adanya bilang saya mau nganterin abang asal abang janji jangan nyakiti Rasul. Enggak, saya tidak akan nyakiti Rasul. Dianterin sama adiknya sampai di depan Rasul. Apa kata Umar bin Khattab? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, masuk Islam. Kenapa? Dengar Quran. Orang yang begitu keras, Umar bin Khattab keras Pak. Waktu masih musyrik, lahir anaknya perempuan, dia nggak banyak cakap dia. Digali tanah, dimasukin tuh anaknya yang perempuan, masih bayi, dikubur hidup-hidup. Orang yang begitu keras hatinya, begitu dengar Quran luluh hatinya. Itu bukti kalau Quran itu bisa menembus jantung hati manusia.
Orang Al-Ittihad belum seperti Sayyidina Umar, betul apa enggak? Belum sekeras Sayyidina Umar hatinya, masih lembut. Kalau gitu kan baca Quran, amin. Pelan aminnya. Kadang-kadang kita kurang adil ya. Baca WA 4,5 jam. Ada tuh penelitian survei, orang Indonesia tuh average rata-rata satu hari baca WA, Instagram, Facebook, YouTube, Line, Telegram itu 4,5 jam rata-rata. Kalau baca media sosial 4,5 jam sehari, masa baca Quran setengah jam? Enggak. Nuzul Quran sukses kalau mulai besok, mulai hari ini kita demen baca Quran, amin. Masih kuat? Yang manggut cuma berapa orang nih? Ternyata Quran itu bukan cuma syifa'un lima fisudur, bukan cuma obat hati. Anak junior saya jauh di bawah saya itu meneliti Quran, dia membuktikan Quran itu bisa menjadi obat penyembuh penyakit fisik. Dan dia pertahankan itu di depan dewan penguji 6 orang guru besar gitu. Apa gitunya? Syifa'un itu bisa menjadi obat fisik katanya gitu. Diteliti tuh kitab Tibun Nabawi. Ada kitab Tibun Nabawi, saya punya kitabnya 2 jilid. Saya nggak dalami karena kalau saya dalami nanti orang sakit dikit nanya, obatnya apa ya Pak Ustadz? Mana buktinya? Mari kita buktikan. Quran itu bisa jadi obat penawar penyakit fisik. Bapak suka baca kitab Sahih Muslim, ada kan? Saya ngajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim di tempat lain. Dalam kitab Sahih Muslim ada satu babus shalah, bab tentang salat. Di situ diterangkan bagaimana hadis Rasulullah yang cukup panjang. Ada 6 orang sahabat Mekah pergi meninggalkan Mekah mau keluar kota. Sampai di pinggir kota Mekah mereka istirahat. Berenam ini di sebuah bukit batu deglek. Apa deglek? Nyender gitu. Ketika ke-6 orang sedang bersandar di sebuah bukit batu itu, tiba-tiba datang Arabi, orang Arab gunung. Ya Muhammad, kata, hal anta min raqin? Apa ada di antara kamu bisa jampi? Gitu. Jampi itu mantra. Gitu. Karena 6 orang ini nggak ada yang bisa jampi, nggak bisa mantra, diam aja, nggak jawab. Nanya lagi, hal anta min raqin? Apa ada di antara kamu bisa jampi? Gitu. Diam juga. Setelah 3 kali diurang berturut-turut, apa bisa di antara kamu yang bisa ada di jampi apa enggak? Yang paling senior Abu Musa Al-Asy'ari namanya nanya, ada apa kamu teriak-teriak kayak begitu? Gitu. Begini, kamu kan sahabat Muhammad pasti bisa jampe dong, kata gitu. Kepala suku saya lagi sakit gitu. Udah lama nggak bisa bangun. Gitu. Didorong oleh keinginan menolong sesama yang sedang sakit, berangkatnya Abu Musa. Ayo kita lihat. Sampai di tempat kepala suku, benar tergeletak kepala suku tidak berdaya, nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Kata Abu Musa, Fimu ya, ada air putih? Ada. Kalau air putih, dikasih air putih, dibacain sama Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah dibacakan, kemudian diminumkan kepada si kepala suku yang sedang sakit itu. Biiznillah, dengan izin Allah, tiba-tiba kepala suku itu bisa duduk, bisa bangun, bisa ngomong, bisa jalan. Bapak bayangin, orang yang sudah berbulan-bulan nggak bisa bangun, tiba-tiba bisa bangun, bisa jalan, kan seneng dong. Saking senengnya apa kata dia? Iftihi 30 syatan. Kasih ini orang Mekah 30 ekor kambing. Abu Musa mau dikasih kambing 30, bilangnya apa? Maaf, saya tidak bersedia menerima pemberian Anda sebelum Rasul mengizinkan. Ada nggak orang macam ini nih? Kalau insya Allah belum tentu ada ya. Kayaknya nggak ada orang kayak begini, mau dikasih kambing 30, nggak mau dia sebelum Rasul memberi izin. Gitu. Akhirnya pergi nih, meninggalkan rumah si kepala suku, ketemu dengan teman yang berlima sana.
Ditanya sama temannya, sudah kamu jampe belum itu kepala suku, katanya. Saya nggak jampe dia. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya bacakan dia suratul Fatihah. Gimana hasilnya? Kata si teman yang berlima nih, biiznillah, dengan izin Allah, kepala suku itu sekarang sudah bisa jalan, bisa bangun, bisa berdiri, dan bisa ngomong lagi. Halumma ila Rasulullah, ayo kita pulang yuk, kita kembali ke Mekah, tanya sama Rasulullah. Sampai ketemu Rasulullah, mereka ngajukan dua pertanyaan. Ya Rasul, katanya, kami datang untuk mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah orang sakit dibacakan suratul Fatihah? Apa kata Nabi? Anta la tadri inna suratul Fatihah shifaun. Kamu nggak tahu, surah Al-Fatihah mengandung obat yang bisa menawar penyakit. Mananya boleh. Gitu. Nanya lagi dia, boleh nggak gara-gara bacaan suratul Fatihah saya dikasih hadiah? Kata Nabi, itu hak kamu. Balik lagi dia. Baca Fatihah sekali dapat kambing 30 kan lumayan dong. Kalau satu kambing 5 juta kan 150 juta. Gaji siapa baca Fatihah sekali 150 juta? Apa mananya? Ternyata Quran bisa menjadi obat penawar fisik gitu. Kalau begitu gimana? Jangan ragu terhadap Quran. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa kita mesti baca Quran? Karena Quran itu akan menolong kita, akan menyelamatkan kita. Jangankan nanti di akhirat. Kalau Bapak suka baca, jangan 6.000 ayat lebih. Satu ayat saja, insya Allah berkah. Amin. Kata Nabi, man qara'a ayatal kursi fi baitihi marratan wahidah yafiruna minhu syayatin 30 yauman. Siapa orang baca ayat kursi satu kali saja di rumahnya, setan kabur sebulan. Kedengeran? Ayat kursi satu kali, setan kabur sebulan. Kalau kita cecer, nggak mampir-mampir tuh setan. Kalau rumah nggak dimampirin setan, yang mampir malaikat. Kalau rumah yang mampirin malaikat, yang kunjung ke rumah kita malaikat, tuh rumah enak ditempatinya. Istri sama suami sayang, amin. Suami sama istri cinta. Anak sama orang tua hormat. Orang tua sama anak sayang. Tetangga sama tetangga guyup. Tuh, jamaah sama jamaah kompak. Ya, ayat kursi, Pak. Tuh. Apalagi ada hadis Sahih Muslim, Pak. Kata Nabi, siapa orang membaca ayat kursi setelah sholat fardu satu kali, katanya gitu, lam yamnahu min dukhulil jannah, tidak ditolak masuk surga. Jadi asal lebih sholat 5 waktu, baca ayat kursi. Tuh. Ini kalau aminnya udah sering, nyuruh berhenti namanya nih. Saya kebetulan belum pulang. Saya buka puasa di Hotel Mulia. Kalau saya pulang dulu, telat. Langsung sini. Alhamdulillah. Dan intinya, kalau kita baca Quran, kita pengen meneliti Quran. Kalau orang belajar Quran cuma dari terjemah, bahaya. Di mana bahayanya? Bapak lihat. Di Quran ada ayat, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Kalau belajar Quran cuma terjemah doang, apa dia bilang? Yang dilarang kan dagingnya, saya makan jeroannya. Ini nggak belajar tafsir namanya. Dalam Quran itu ada ilmu tafsir, kadang-kadang disebut khas, maksudnya am. Disebutnya khusus, tapi maksudnya umum. Disebutnya daging babi, tapi maksudnya seluruh yang melekat pada babi haram. Gitu. Kedengeran nggak? Artinya apa? Kalau mau belajar Quran mesti ada gurunya yang bisa menjelaskan dari sumber yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh lagi nih, belajar hadis, Pak. Kalau belajar hadis nggak ada yang guru yang ngajarin, bahaya. Gitu. Ada hadis kata, kana Rasulullah ya'kulu bi thalathi asabi. Nabi Muhammad kalau makan dengan 3 jari. 3 jari. Orang belajar hadis one day one hadis, ada kan? Dibaca itu, begitu lihat temannya makan 5 jari, kamu nggak ikut sunnah Nabi kamu. Nabi makan 3 jari, kamu makan 5 jari. Terus nyaci orang, nggak ikut sunnah Nabi. Jawabannya gimana?
Hadisnya bener, Nabi makan 3 jari. Kenapa? Karena yang Nabi makan itu tamis. Tamis itu kayak empleng, apa empleng? Kayak roti yang bulat gitu, martabak. Kan dipocel bukan? Dikobet begini kan? Cocol. 3 jari. Itu. Bapak makan nasi, sayur asem, ikan asin, 3 jari kapan kelarnya? Bukan salah hadisnya, salah memahaminya. Perlu guru di situ. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi nggak bisa belajar sendiri, mesti ada yang mengajarkan, dan yang ngajar mesti punya pegangan. Ada buku induk yang mesti dipegang, dan bukunya mesti yang muktabar, yang dipercaya oleh masyarakat internasional. Buku itu benar gitu, dipertanggungjawabkan. Jadi jangan asal-asalan begitu ya. Ini kalau saya ngomong panjang-panjang nih malah jadi bukan bener nih. Cukup dulu ya. Selamat membaca Quran, penuhi malam 10 terakhir Ramadan dengan baca Quran, ramaikan rumah dengan Quran, dan masjid diramaikan dengan tilawatul Quran. Semoga berkah di dunia, selamat di akhirat, masuk surga. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.